Tumbal tiga turunan pedagang sate ayam. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, ada seorang pedagang sate ayam bernama Pak Darto. Setiap hari, ia berjualan dengan penuh semangat di pasar, menawarkan sate ayam dengan rasa yang begitu lezat. Sate ayam yang ia jual selalu ramai pembeli, dan setiap orang yang mencicipinya selalu berkata bahwa rasanya berbeda dari yang lain. Sate ayam Pak Darto memiliki cita rasa yang istimewa. Tidak hanya daging ayam yang empuk, tetapi juga bumbu kacang yang kaya rasa dan aroma yang menggugah selera. Semua orang menyukai sate ayamnya, bahkan sampai ada yang menyebutnya sate terbaik di desa. Namun, di balik kesuksesan yang diraihnya, terdapat rahasia gelap yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Konon, untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, Pak Darto harus melakukan sebuah ritual yang sangat berat dan mengerikan. Ritual itu tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga telah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Itu adalah ritual yang dikenal dengan nama Tumbal Tiga Turunan, sebuah penglaris yang mengikat takdir keluarga Pak Darto selama 3 generasi. Pada awalnya, Pak Darto hanya mendengar cerita tersebut dari neneknya, yang selalu memperingatkan agar dia tidak melupakan tradisi keluarga. Tumbal tiga turunan, katanya, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Ingatlah, nak, setiap generasi harus membayar untuk keberhasilan mereka. Meskipun awalnya Pak Darto meragukan cerita itu, pada akhirnya, dorongan untuk sukses membuatnya memutuskan untuk mengikuti jejak neneknya. Ia mencari seorang dukun tua yang dikenal bisa memberikan penglaris yang kuat. Dukun tersebut, dengan tatapan yang tajam dan penuh misteri, memberitahu Pak Darto bahwa untuk mendapatkan keberhasilan luar biasa, dia harus melakukan sebuah ritual yang akan mengikat takdir keluarganya selama 3 turunan. Ritual itu tidak mudah. Pak Darto harus menawarkan korban, sebuah tumbal yang tidak bisa digantikan dengan apapun selain darah manusia. Bukan hanya itu, tumbal tersebut harus diberikan pada waktu yang tepat, dengan persyaratan yang sangat ketat. Setiap kali keluarga Pak Darto berjualan sate ayam dengan keberuntungan yang luar biasa, tumbal itu harus diingat dan dibayar. Meskipun penuh ketakutan, Pak Darto merasa tidak ada pilihan lain. Ia mengikuti instruksi dukun itu dan melaksanakan ritual dengan harapan besar. Setelah ritual itu selesai, keberuntungan segera datang kepadanya. Usahanya berkembang pesat, dan sate ayamnya menjadi sangat terkenal. Tak hanya di desa, tetapi di seluruh kota, orang-orang rela antre panjang untuk menikmati sate ayam legendaris itu. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik keberhasilan Pak Darto, ada harga yang harus dibayar. Tahun demi tahun berlalu, dan keluarga Pak Darto semakin kaya raya, tetapi juga semakin terperangkap dalam kutukan tumbal tiga turunan. Setiap generasi, ritual itu harus dilaksanakan kembali, dan keluarga Pak Darto harus membayar harga yang semakin berat. Anak Pak Darto, yaitu Arif, yang kini melanjutkan usaha sate ayam ayahnya, mulai merasa keanehan. Walaupun usahanya terus berkembang, ia mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia mencicipi sate ayam yang dijual, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal, seperti ada rasa tidak wajar yang muncul setelah menyantapnya. Hal yang paling mengganggunya adalah mimpi-mimpi buruk yang selalu datang setiap malam, mimpi yang penuh dengan suara tangisan dan bayangan mengerikan. Suatu malam, setelah bertahun-tahun menjalani bisnis sate ayam itu, Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu keluarganya. Ia menemui dukun yang pernah membantu ayahnya dulu, berharap bisa mendapatkan jawaban. Dukun itu dengan enggan mengungkapkan bahwa ritual tumbal tiga turunan memang mengikat keluarganya dengan kutukan yang akan berlaku selama 3 generasi berturut-turut. Setiap generasi yang menikmati keberuntungan dari penglaris ini harus membayar harga yang semakin tinggi, dan setelah 3 turunan,
kutukan akan mencapai puncaknya. Arif sangat terkejut mendengar itu, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa ia adalah keturunan ketiga, turunan terakhir yang harus membayar harga tersebut. Dalam ketakutannya, Arif mulai mencari cara untuk mengakhiri kutukan itu. Namun, semakin ia mencari jawaban, semakin besar pula tekanan yang ia rasakan. Keberuntungan mulai meninggalkan usahanya, dan usaha sate ayamnya mulai mengalami kerugian. Sate ayam yang dulu begitu terkenal kini terasa hambar dan tidak sedap lagi, dan pelanggan yang dulu setia mulai meninggalkan warungnya. Saat itulah Arif sadar bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan keluarganya dari takdir yang kelam. Tetapi ia juga sadar bahwa tidak ada jalan mudah untuk membayar hutang itu. Satu-satunya cara yang ia tahu untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Arif harus menjadi tumbal terakhir sebagai penebus dosa 3 turunan keluarga Pak Darto. Ia harus memberikan korban terakhir sebagai harga yang harus dibayar untuk menghentikan penglaris yang telah menghancurkan banyak jiwa selama ini. Pada malam terakhirnya, Arif berdiri di depan warung sate ayam dengan hati penuh penyesalan. Ia mengingat kembali kata-kata neneknya yang dulu pernah mengingatkan bahwa keberhasilan tidak datang tanpa pengorbanan. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan memberi korban pada malam itu. Ketika warung sate ayam itu akhirnya ditutup, arwah Arif menghilang bersama dengan kutukan yang selama ini menghantui keluarganya. Warung sate ayam yang dulu ramai pengunjung kini menjadi bangunan kosong, tak terawat, seolah-olah ditelan waktu. Namun, di balik kehampaan itu, ada sebuah pelajaran yang terpatri di dalam hati setiap orang yang mendengar kisah Pak Darto dan keluarganya. Keberhasilan yang didapat dengan cara yang salah akan selalu mengharuskan seseorang untuk membayar harga yang sangat tinggi. Tumbal 3 turunan bukan hanya sekedar kisah legenda, tetapi sebuah peringatan bahwa dalam setiap keberuntungan, ada konsekuensi yang harus diterima, dan tidak ada jalan yang bebas dari bayaran. Setelah Arif menghilang bersama kutukan yang melanda keluarganya, desa itu perlahan kembali tenang. Warung sate ayam Pak Darto yang dulunya selalu ramai dengan pelanggan kini hanya menyisakan kenangan. Rumah tempat keluarga Pak Darto tinggal juga kini sepi, dengan pintu yang tertutup rapat dan jendela yang kerap berdebu. Banyak orang yang mengatakan bahwa keluarga Pak Darto telah hilang begitu saja, tetapi sedikit yang tahu kisah sebenarnya. Hanya beberapa orang yang masih ingat tentang kisah kelam, tumbal 3 turunan, yang sekarang menjadi sebuah legenda yang sering dibicarakan dengan hati-hati di desa tersebut. Namun, meskipun segala sesuatu tampak kembali normal, ada yang merasa ada yang tak beres. Beberapa orang yang dulu pernah menikmati sate ayam Pak Darto mulai merasakan keanehan. Mereka yang pernah makan sate ayam legendaris itu merasa perut mereka selalu tidak enak setiap kali makan di tempat lain, seolah-olah ada yang hilang dari rasa yang mereka nikmati selama ini. Keluarga Pak Darto mungkin sudah tiada, tetapi sepertinya warisan gelap itu masih tetap ada, entah dalam bentuk apa. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang pemuda bernama Hadi datang ke desa itu. Hadi adalah anak seorang pedagang sate ayam dari kota yang mendengar tentang kisah legendaris warung sate ayam Pak Darto. Ia mendengar bahwa usaha sate ayam itu dulu sangat terkenal, dan ia berpikir untuk membuka kembali warung sate ayam di desa itu dengan harapan dapat meraih kesuksesan yang sama. Ia juga tahu bahwa untuk membuat sate yang benar-benar enak dan mendalam rasanya, ia harus menemukan resep yang tepat. Dengan penuh semangat, Hadi membeli rumah yang dulunya milik keluarga Pak Darto, memulai usaha sate ayamnya dengan percaya diri. Ia mulai membuka warung dan mencicipi resep-resep yang mungkin bisa menghidupkan kembali cita rasa yang legendaris. Namun, meskipun ia menggunakan bahan yang terbaik dan mencoba berbagai resep, sate ayam buatannya terasa berbeda. Meskipun beberapa pelanggan mulai kembali karena rasa penasaran,
Tak ada satu pun dari mereka yang bisa menemukan rasa seperti yang dulu pernah mereka nikmati di warung Pak Darto. Suatu malam, ketika Hadi sedang berjalan pulang setelah menutup warung, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah lama itu. Suara gemericik air, dan suara langkah kaki berat yang tak jelas arahnya. Awalnya ia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi keesokan harinya suara itu kembali terdengar lebih keras. Penasaran dan sedikit takut, Hadi memutuskan untuk memasuki rumah itu di malam hari. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia membuka pintu rumah lama itu, udara di dalam terasa dingin dan berat, seolah ada yang mengawasi. Rumah itu tampak sepi, namun ada sesuatu yang mengganggu di sudut ruangan. Hadi melihat sebuah meja kayu besar yang dulunya digunakan untuk mempersiapkan sate ayam, kini tertutup debu dan noda-noda lama. Di atas meja itu, ada sebuah buku tua yang tampak sangat usang. Hadi merasa seolah buku itu memanggilnya. Ia mendekat, membuka buku tersebut, dan menemukan tulisan yang terukir dengan tinta merah di halaman pertama. Untuk mendapatkan keberhasilan, ada harga yang harus dibayar. Tumbal 3 turunan tidak akan pernah hilang begitu saja. Warisan ini akan selalu mencari pemiliknya. Hadi merasakan hawa yang semakin mencekam, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang mengelilinginya. Ketika ia melanjutkan membaca, matanya semakin terbuka pada kebenaran yang mengerikan. Ternyata ritual, tumbal 3 turunan, itu belum berakhir, dan ia kini menjadi bagian dari takdir yang kelam itu. Sebagai orang yang membuka kembali warung sate ayam itu, ia tanpa sadar telah menarik perhatian kekuatan yang sudah lama tersembunyi. Ia adalah keturunan ketiga yang tak sengaja memulai siklus kutukan yang harus dilanjutkan. Hadi merasa terperangkap. Sate ayam yang ia jual sekarang terasa semakin aneh, seakan-akan ada sesuatu yang salah. Pada malam-malam tertentu, ia mendengar suara bisikan, dan setiap kali ia menatap api pemanggang sate, ia bisa melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak. Mereka tampak seperti sosok-sosok yang merintih, berusaha mengingatkan Hadi tentang harga yang harus dibayar untuk sukses yang tampaknya datang begitu mudah. Dengan ketakutan yang semakin membesar, Hadi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertemu dengan seorang wanita tua di desa yang dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak hal tentang legenda dan ritual kuno. Wanita itu, dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kesedihan, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Kamu sudah memulai jalan yang salah, Nak," kata wanita itu. "Keluarga Pak Darto, dan sekarang kamu telah membuka kembali kutukan yang seharusnya berakhir. Tumbal 3 turunan adalah kutukan yang harus dibayar dengan darah, dan jika tidak dihentikan, akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. Sate ayam itu tidak hanya berisi daging dan bumbu, tetapi juga jiwa-jiwa yang terperangkap. Kamu harus mengakhirinya." Wanita tua itu mengajarkan Hadi cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Namun, untuk melakukannya, ia harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa diperoleh kembali. Hadi harus mencari jalan untuk menghapus pengaruh gelap yang menguasai warung sate ayam itu. Tetapi saat ia berusaha untuk memutuskan apakah ia bisa melakukan pengorbanan itu, kutukan semakin menghantuinya. Pada malam terakhir Hadi berjualan, ia berdiri di depan warung yang penuh dengan bayangan mengerikan. Di sana, di depan warung sate ayam yang dulu penuh dengan tawa dan riuhnya pembeli, ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Hadi mengumpulkan segala keberanian yang tersisa di dalam dirinya dan melaksanakan ritual pemutusan kutukan dengan harapan bahwa keluarga Pak Darto dan seluruh keturunannya akhirnya bisa bebas dari takdir yang menyiksa. Saat ritual selesai, api di atas panggangan sate ayam tiba-tiba padam, dan angin kencang menerpa warung itu. Warung sate ayam yang dulunya terkenal, yang membawa harapan dan keberuntungan, kini tinggal kenangan. Hadi, dengan berat hati, menutup warungnya untuk selamanya.
Warisan gelap dari tumbal 3 turunan akhirnya berakhir di tangan orang yang cukup berani untuk menghadapinya. Namun, siapa yang tahu? Di setiap tempat yang tampaknya damai, terkadang ada jejak-jejak masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan setelah Hadi menutup warung sate ayamnya, desa itu kembali sepi dari rumor dan kisah misterius tentang kutukan keluarga Pak Darto. Warung yang dulu terkenal dengan sate ayam legendaris kini kosong, tak berpenghuni. Bahkan, sebagian besar penduduk desa mulai melupakan kisah itu, atau setidaknya berusaha untuk tidak mengingatnya. Namun, di antara kesunyian itu, ada sesuatu yang tetap tinggal di dalam ingatan mereka. Ada perasaan tidak tenang, seolah-olah sesuatu yang belum selesai masih mengambang di udara. Hadi, yang kini kembali ke kota setelah meninggalkan desa, merasa dirinya telah berhasil mengakhiri kutukan itu, atau setidaknya ia berharap demikian. Ia mencoba memulai hidup baru di kota, jauh dari kenangan kelam tentang warung sate ayam yang telah membawa kesuksesan dan penderitaan. Tetapi, meskipun ia berusaha melupakan, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali ia menatap api unggun, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Bayangan-bayangan samar, suara-suara bisikan halus yang terdengar di telinganya. Hadi mulai merasa terasing dengan kenyataan, seolah-olah kutukan itu belum sepenuhnya terputus. Suatu malam, ketika Hadi sedang berjalan pulang dari pekerjaannya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah bayangan muncul di ujung gang yang ia lewati. Dengan langkah cepat, bayangan itu semakin mendekat, dan Hadi pun semakin merasa cemas. Namun, ketika bayangan itu semakin jelas, Hadi terkejut. Itu adalah sosok seorang pria yang tampaknya asing, namun sangat akrab di matanya. Pria itu mendekat, dan saat wajahnya terlihat jelas, Hadi langsung mengenali siapa dia. Pria itu adalah Pak Darto, ayah dari keluarga yang selama ini ia coba hindari. Namun, tubuh Pak Darto tampak berbeda, lebih pucat, lebih kurus, dan matanya kosong, seolah tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Pak Darto berdiri di depannya, menatap Hadi dengan tatapan yang begitu dalam, seolah mencari sesuatu di dalam diri Hadi. "Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan semuanya?" Suara Pak Darto terdengar serak, penuh dengan keputusasaan. Hadi terkejut, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Apa yang kamu inginkan, Pak Darto? Bukankah semuanya sudah selesai? Kutukan itu sudah berakhir?" Pak Darto menggelengkan kepala, suara yang keluar dari mulutnya seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. "Kamu belum mengerti, Nak. Tumbal 3 turunan tidak hanya mengikat kami. Kutukan itu akan terus hidup, terus mencari jalan untuk menyelesaikan siklusnya. Dan kamu adalah bagian dari takdir itu, bahkan jika kamu mencoba untuk lari." Hadi merasa tubuhnya membeku. "Tapi saya sudah mencoba menghentikannya. Saya sudah melakukan ritual pemutusan kutukan itu. Kenapa hal ini masih terjadi?" Pak Darto berjalan mendekat, matanya penuh penyesalan. "Karena ada satu bagian dari kutukan ini yang tak bisa dihentikan dengan ritual biasa. Kamu harus memahami bahwa setiap keturunan yang terlibat dalam ritual ini, baik disadari atau tidak, membawa warisan itu dalam darah mereka. Jika salah satu dari kami mencoba menghentikan semuanya tanpa memahami harga yang sebenarnya, maka kutukan itu akan mencari pengganti yang harus membayar harga yang lebih besar." Hadi terdiam, keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia merasa semakin terperangkap dalam takdir yang tak bisa ia hindari. Pak Darto melanjutkan, "Kamu tidak bisa lari, Nak. Ini adalah beban yang harus diteruskan. Tidak ada jalan keluar." Hadi merasa panik. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri semua ini? Pak Darto menghela napas panjang, seolah ada sesuatu yang sangat berat yang harus dia ungkapkan.
Ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini secara permanen. Tetapi itu akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Seseorang harus menggantikan posisi kita, menjadi pengikat antara dunia ini dan dunia yang lain. Jika kamu ingin mengakhiri semuanya, maka kamu harus menggantikan tempatku dan menjalani takdir itu untuk selamanya. Hadi merasa tubuhnya bergetar, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai runtuh. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Darto menatapnya dalam-dalam. Ada satu pilihan yang harus kamu ambil. Jika kamu ingin mengakhiri kutukan ini, kamu harus menjadi tumbal terakhir. Dan jika kamu memilih untuk hidup, kamu akan terus dihantui oleh kutukan itu. Terus berlari, terus mencari cara untuk menghentikan sesuatu yang sudah tak bisa dihentikan lagi. Pilihlah dengan bijaksana. Nah, mata Hadi mulai terasa berat, dan ia merasakan beban yang sangat besar di pundaknya. Tidak ada lagi jalan keluar yang mudah. Jika ia mengambil jalan ini, hidupnya akan selamanya terikat dengan kutukan yang telah menghancurkan generasi sebelumnya. Tetapi jika ia memilih untuk hidup, ia tahu bahwa takdir itu tidak akan pernah benar-benar lepas darinya. Dengan hati yang penuh keraguan dan ketakutan, Hadi akhirnya berkata, "Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri semua ini?" Pak Darto mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah tempat di tengah hutan dekat desa. Di sana, kamu akan menemukan jalan yang harus kamu tempuh. Tumbal terakhir harus dibayar di tempat yang terlupakan, di tengah alam yang penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Di sana, kamu harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tak dapat digantikan. Hadi merasa tubuhnya kaku, namun ia tahu apa yang harus dilakukannya. Jika ia ingin mengakhiri kutukan ini, ia harus menempuh jalan yang sangat berat. Tanpa banyak pilihan, ia berangkat ke tempat yang disebut oleh Pak Darto, dengan tekad bulat untuk menghentikan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Namun, apakah perjalanan itu akan membawa Hadi pada kebebasan atau malah membawa kehancuran lebih besar? Itu adalah pertanyaan yang akan segera terjawab di tengah hutan yang gelap, tempat di mana takdir yang tak terhindarkan menunggunya. Hadi berjalan sendirian menembus malam yang gelap, langkahnya pelan namun penuh tekad. Di dalam hatinya, ia merasa berat, seakan setiap langkah membawa beban yang lebih besar. Jalan yang menuju ke tempat yang disebutkan Pak Darto berada di luar desa, jauh ke dalam hutan yang tak banyak diketahui orang. Hadi bisa merasakan hawa aneh di sekitarnya, udara yang begitu dingin dan sunyi, seolah alam di sekitar menatapnya dengan diam, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Perjalanan itu terasa begitu panjang, dan meskipun ia tidak pernah benar-benar ingin sampai ke tempat itu, Hadi tahu ia tidak punya pilihan lain. Kutukan itu sudah terlalu mengikat dirinya, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengikuti jalan yang penuh misteri ini. Akhirnya, setelah beberapa jam berjalan, Hadi tiba di sebuah clearing yang terbuka. Di tengahnya, ada sebuah batu besar yang tergeletak, tertutup lumut dan akar-akar pohon yang menjalar. Di sekitar batu itu, ada lingkaran batu kecil yang tampak seperti bekas sebuah ritual. Hadi merasa ada kekuatan yang kuat di tempat ini, sebuah aura gelap yang menggantung di udara, seakan dunia di sekitarnya berhenti sejenak. Hadi terdiam, menatap batu besar itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingat apa yang dikatakan Pak Darto, tumbal terakhir harus dibayar di tempat yang terlupakan, di tengah alam yang penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Ini adalah tempat yang dimaksud. Ini adalah tempat di mana kutukan yang telah diwariskan selama 3 turunan ini harus diakhiri. Saat Hadi mulai melangkah lebih dekat ke batu besar itu, tiba-tiba langit di atasnya berubah. Awan hitam bergerak cepat, menutupi bulan dan memberi kesan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Hadi berhenti sejenak, merasakan jantungnya berdegup kencang. Suara bisikan yang pernah ia dengar sebelumnya,
yang kini lebih jelas, seakan datang dari segala arah. Itu adalah suara-suara arwah yang terperangkap dalam kutukan, yang memanggilnya, memohon untuk dibebaskan. Hadi mendekati batu besar itu, dan di sana, di permukaan batu, ia melihat sebuah ukiran lama yang terlihat seperti simbol kuno. Itu adalah simbol yang dikenali oleh Hadi, simbol yang sama yang ada dalam buku tua yang ia temukan di rumah Pak Darto. Tanpa sadar, tangannya bergerak ke simbol itu, dan begitu ia menyentuhnya, bumi di bawahnya bergetar. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari dalam batu, mengelilingi Hadi dengan cepat. Dari dalam batu itu, terdengar suara Pak Darto yang menggema. Ini adalah jalanmu, nah, pilihanmu akan menentukan nasibmu. Jika kamu ingin mengakhiri kutukan ini, kamu harus menggantikan kami, mengambil alih tempat kami sebagai pengikat antara dunia ini dan dunia yang lain. Hadi merasakan hawa yang semakin berat, dan dari cahaya itu muncul sosok bayangan yang perlahan mulai mengambil bentuk. Itu adalah arwah-arwah yang telah terperangkap selama bertahun-tahun. Mereka adalah keturunan yang telah mengorbankan jiwa mereka untuk memenuhi kutukan ini. Mereka sekarang mengelilingi Hadi, wajah mereka penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Dengan suara gemetar, Hadi bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Arwah-arwah itu, dengan mata yang penuh penderitaan, mulai bersuara bersama-sama. "Untuk mengakhiri kutukan ini, kamu harus menggantikan tempat kami. Kamu harus menjadi pengikat yang baru. Seorang yang rela mengorbankan jiwa dan tubuhnya untuk menjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia yang lain. Hanya dengan pengorbananmu, kutukan ini akan berakhir. Tetapi ingatlah, jika kamu memilih untuk hidup, kamu akan terus dihantui oleh kami, dan kutukan ini akan mengikutimu kemanapun kamu pergi." Hadi merasa dadanya semakin sesak, terperangkap dalam pilihan yang begitu berat. Ia menyadari bahwa apa yang diminta arwah-arwah itu bukanlah pengorbanan yang mudah. Ia harus memilih untuk hidup dengan kutukan ini, atau menyerahkan dirinya sebagai pengganti, untuk mengakhiri siklus yang telah berlangsung begitu lama. Di dalam kebingungannya, Hadi merasa ada dorongan yang kuat, sebuah rasa tanggung jawab yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah ini, tidak peduli pilihan apa yang ia buat. Kutukan ini akan terus menghantuinya, tetapi mungkin dengan pengorbanan ini, ia bisa memberi kebebasan pada arwah-arwah yang telah terperangkap dalam kutukan itu. Dengan berat hati, Hadi mengangkat kepalanya, menatap cahaya yang mengelilinginya. "Aku memilih untuk mengakhiri kutukan ini," kata Hadi dengan suara tegas, meskipun hatinya terasa hancur. "Aku akan menggantikan tempat kalian." Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, cahaya di sekelilingnya semakin terang. Semua arwah yang mengelilinginya mulai menghilang, seolah memberikan restu pada pilihannya. Batu besar di depannya retak, dan sebuah aliran cahaya yang sangat terang muncul dari dalamnya. Hadi merasakan tubuhnya terangkat, seolah-olah ia ditarik ke dalam dimensi lain, ke sebuah dunia yang tidak bisa ia pahami. Di sana, ia merasa tubuh dan jiwanya terikat oleh kekuatan yang sangat besar, dan dalam sekejap, ia menjadi pengikat antara dunia ini dan dunia yang lain. Sebuah posisi yang tak terbayangkan sebelumnya. Ketika cahaya itu akhirnya mereda, Hadi terbaring di tanah, kelelahan dan hampir tak bernyawa. Namun, ia tahu bahwa kutukan itu telah berakhir. Ia merasa ada sesuatu yang lepas, sesuatu yang menenangkan di dalam dirinya. Arwah-arwah yang selama ini terperangkap kini telah bebas, dan siklus kutukan yang telah berlangsung selama 3 turunan akhirnya terputus. Namun, saat Hadi berdiri, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, tempat di mana batas antara dunia ini dan dunia yang lain hampir tidak tampak lagi. Ia tahu, meskipun kutukan itu telah berakhir, hidupnya akan selalu berbeda.
Ia kini menjadi penjaga keseimbangan antara dua dunia, terikat oleh takdir yang tidak bisa dihindari. Di desa, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Warung sate ayam yang dulunya terkenal kini telah terlupakan, namun di dalam hutan yang jauh, ada kekuatan yang tak tampak, menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Dan Hadi, dengan pengorbanannya, telah menjadi bagian dari kisah kelam yang akan terus berlanjut di dalam legenda.